Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masya Allah. Ini hari Jumat. Kebetulan Uli rasanya hari Jumat ini selalu ketemu ya sama pemirsa, tapi kita nggak tahu ini bakal dipublis kapan. Semoga aja malam nanti kita sudah bisa nonton ya. Dan hari ini saya bersyukur sekali karena ditemani. Ini kelihatan belum sih di kamera tamunya? Udah kelihatan ya. Ibu Lia Kamila. Saya panggilnya Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Jadi saya seringnya panggil Ayu ya, karena kita di Sumatera Selatan. Jadi beliau adalah Kepala SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang namanya UPT SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Kalau teman-teman mungkin ada yang alumni, kita sapa dulu. Atau ada yang sekarang sedang berjuang di sekolah. SMA Negeri 6 itu terletak di Jalan Air Temam, itu hampir dekat sama objek wisata Air Temam, air terjun Temam. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu bisa cek di Google Map. Letaknya sangat strategis. Terus di situ juga sudah lama ya SMA Negeri 6. Sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Dan Ibu Lia Kamila ini memberikan banyak sekali terobosan, padahal baru dilantik tanggal 7 September 2020. Nah, apa aja terobosannya, dan mungkin teman-teman ada yang pengen anak putra-putrinya sekolah di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, nanti kita bakal tanya-tanya sama beliau langsung. Oke? Saya tarik nafas dulu. Jadi kru pagi ini serius-serius sekali, saya bingung. Oke, Bu Lia Kamila. Kan kalau SMA Negeri 6 kita tahu ya. Kemarin baru saja pukul gong peresmian sebagai sekolah sehat. Tapi kita mau tahu dulu visi misinya apa sih sebenarnya. Ibu Lia ketika masuk itu, aku mau jadiin sekolah ini apa gitu. Oke. Jadi aku tuh agak sedikit nervous depan Mbak Uli ini. Seorang wartawati senior yang ada di Linggau Pos yang cukup saya kenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi untuk mengurangi nervous ini saya mau kasih pantun dikit untuk Mbak Uli. Saya nggak jadi jawab ya karena saya nggak bisa berpantun. Oke, nggak usah gayung bersambut. Jadi kalau saya mulai pantun ya Mbak Uli ya. Kalau Mbak Uli rindu sama ibu yang terkasih, masih bisa kok kirim surat lewat kantor pos. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih karena sudah diundang ke podcastnya Linggau Pos. Masya Allah. Oke, kita. Ini nanti dikasih tepuk tangan ya. Saya mulai cerita ya dikit ya, udah agak kurang nervousnya. Jadi karena Mbak Uli nanyain tentang visi SMA 6, saya akan sedikit menjelaskan mungkin untuk pemirsa Linggau Pos Channel juga khususnya dan masyarakat yang ada di kota MLM ini umumnya. Jadi sejak saya dilantik sebagai Kepala SMA 6 tanggal 7 September 2020, saya mengajak dan memanggil tim peningkatan mutu SMA Negeri 6 itu Mbak Uli, kemudian berusaha untuk mengajak mereka mengevaluasi kembali visi yang sudah ada. Jadi ternyata setelah dikumpulkan mereka mendapatkan serta memutuskan satu visi yang menurut saya cukup menjadi cita-cita yang cukup besar lah Mbak Uli. Seperti yang kata Mbak Uli tadi kan, yang dipukulnya gong launching di sekolah sehat itu merupakan salah satu visi kami. Jadi setelah hasil rembukan itu, visi SMA 6 itu menjadi sekolah sehat, bermutu, berbasis IT dan berakhlak mulia. Complicated. Iya, jadi kita bedah mungkin beberapa program unggulan yang ada di visi itu Mbak Uli ya. Jadi salah satu program unggulan yang kami jadikan melalui visi itu adalah yang pertama sekolah sehat. Beberapa waktu yang lalu Linggau Pos juga menjadi tamu kehormatan kami kan waktu itu sudah melaunching kegiatan sekolah sehat ini. Jadi program unggulan kami adalah kami punya cita-cita supaya SMA 6 ini menjadi ikonnya lah untuk tingkat SMA sebagai sekolah sehat tingkat SMA di Kota Lubuk Linggau ini khususnya. Jadi karena berawal dari niat itu, bukan cuma niat saja, bukan cuma di launching saja, kita sudah berusaha untuk mencapai tujuan dari sekolah sehat itu sendiri. Kami sudah melakukan launching kemarin, kemudian yang diwakili oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta dari
pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau ini dihadiri oleh kepala dinas kan waktu itu, betul. karena tidak bisa Mbak Uli kita lepas dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, walaupun secara administrasi kemudian secara kepemilikan status kita dimiliki oleh pemerintah provinsi, tapi tetap domisili kemudian wilayah kewenangan dari itu tetap dinaungi oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Jadi kami akan terus berusaha bekerja sama, dan sekolah sehat juga kan tidak bisa lepas dari 4 elemen yang ada di pemerintah kota. Ada Dinkes, kemudian ada Disdik, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agama yang memang ada di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Itu yang akan nanti mengawasi kegiatan sekolah sehat itu, Mbak Uli. Nah, kemudian sebelum launching itu juga kita sudah melantik kader kesehatan remaja namanya. Karena mereka inilah yang nantinya akan menjadi penggerak untuk kegiatan sekolah sehat di sekolah itu sendiri kan. Terus wadahnya adalah UKS. Nah, berbarengan dengan launching itu kita kemarin kan juga meresmikan kan ruangan UKS beserta dengan isi dan penggunaannya, dan alhamdulillah cukup representatif lah untuk penggunaan mewakili puskesmas lah sebagai penggerak kesehatan di lingkungan sekolah. Apalagi di situasi pandemi seperti ini kan Mbak Uli, sangat dibutuhkan ruangan UKS yang cukup representatif, dan sudah mulai berjalan. Sekarang tahapan sekolah sehat SMA 6 sendiri sedang pada tahap untuk mengejar pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau membuat semacam pengakuan lah bahwa untuk tingkat SMA itu nantinya akan diwakili oleh sekolah mana tingkat sekolah sehatnya, karena tidak akan bisa kita melaju ke tingkat yang lebih tinggi lagi kalau memang pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau belum memberikan legalitas terhadap sekolah sehat itu sendiri, Mbak Uli. Itu untuk visi yang pertama. Jadi sekolah sehat ini merupakan program unggulan, karena saya yakin di dalam jiwa yang sehat ya kan pasti akan ada tubuh yang sehat, dan itulah akan membentuk generasi-generasi sehat berikutnya, baik itu dia sehat fisik maupun sehat secara akal. Ya, terus program unggulan keduanya Mbak Uli, kita juga diangkat dari visi kita, yaitu berbasis IT. Jadi berbasis IT itu kami pengennya SMA 6 itu pembelajarannya baik itu guru maupun siswa semuanya berpusat ke penggunaan teknologi. Jadi karena di zaman sekarang ini tidak bisa kita lepas ya. Iya, lepas dari teknologi kan. Contohnya aja kalau kita ke Lipo kan sudah bisa tunjukin barcode, udah bisa langsung bayar kan. Seperti itu merupakan kecanggihan dari teknologi. Nah, salah satu yang akan diangkat di SMA 6 itu dari bidang teknologi ini adalah masuk ke dalam ekskulnya Mbak Uli. Ekskul. Iya, ekskulnya adalah ekskul IT. Itu adalah ekskul yang baru di SMA 6. Di dalam ekskul IT itu nantinya anak-anak akan diajarkan bagaimana membuat desain grafis, kemudian bagaimana membuat blogger, kemudian bagaimana menjadi seorang YouTuber lah. Nah, kayak jadi ada juga program itu. Iya, ada program itu. Jadi kami berusaha untuk nanti sekarang lagi dalam tahap pengerjaan untuk ke studio YouTube-nya itu. Jadi nanti anak-anak akan kami ajak ke arah situ kan. Siapa yang aktif, YouTube-nya akan kita kasih reward seperti itu di awalnya. Terus program di dalam IT itu juga ada namanya ekskul perfilman kan. Nah, kayaknya itu ekskul yang cukup diminati oleh anak-anak sekarang. Dan alhamdulillah juga ekskul perfilman sekarang yang ada di SMA 6 ini cukup diakui juga. Beberapa kali ikut lomba kita sejak di bulan November itu kan sudah beberapa kali memenangkan perlombaan, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat nasional Mbak Uli. Jadi dapat tingkat nasional pernah kemarin kan nomor 3. Alhamdulillah. Itu untuk yang program yang unggulan untuk yang berdasarkan visi yang berbasis IT tadi. Itu. Kemudian ada lagi program unggulan dari visi kami yang selanjutnya adalah berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia itu kami punya satu program unggulan, yaitu Hafiz Juz 30 dan Murotal Al-Quran. Jadi ini tahsinnya ya?
Ya, untuk yang di berakhlak mulia. Jadi mulai peluncuran programnya di bulan Juli tahun 2021 ini, insya Allah. Ini Jadi pastikan nih krunya harus datang. ya, Oh, ya, Juli. ya Juli, Tahun Juli. ajaran baru. Ya, soalnya nanti Lingopos akan jadi tamu kehormatan kami Masya juga. Allah, Ya, amin, jadi amin, itu, amin. jadi kita itu melihat generasi sekarang agak cukup miris kan Mbak Uli. Jadi berangkat dari situlah kami berupaya untuk bagaimana mengimbangi, bukan cuma dia cerdas di apa pengetahuan saja, tapi juga cerdas di secara akhlak dan budi pekerti. Semakin kita ciptakan generasi itu dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan hati mereka pun akan dilembutkan melalui Al-Quran itu kan. Jadi itu program unggulan kami adalah Hafiz Juz 30. Nah, untuk melaksanakan program yang Hafiz Juz 30 ini, kita bekerja sama Mbak Uli dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di dekat SMA Negeri 6 itu. Kebetulan beliau juga pemilik pesantren Darul Yakin, itu namanya Pak Simbodo, Haji Simbodo. Sembodo ya. Iya, jadi beliau yang memang benar-benar progresnya sangat bagus untuk dunia pendidikan kan. Jadi kemarin sudah melakukan pertemuan tahap awal dan sekarang sedang menggodok MOU antara pihak SMA Negeri 6 dengan pihak pesantren itu Darul Yakin itu untuk program Hafiz Juz 30. Iya, jadi nantinya anak-anak yang menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 6 juga akan memegang sertifikat Juz 30 itu. Jadi itu program kami di bulan Juli 2021. Kemudian untuk merotal Al-Qur'annya sendiri, kami memprogramkan setiap 6 bulan sekali itu hasil dari merotal itu nanti akan dihatamkan Mbak Uli. Jadi dari juz dimulai dari bulan Juli ketika mulai launching itu kita mulai dari Al-Fatihah sampai nanti berakhir di juz 30 kita programkan selama 6 bulan. Jadi kalau tahap. Iya, jadi setiap 6 bulan anak itu hatam, setiap 6 bulan anak itu hatam. Kemudian sistemnya bagaimana? Pasti akan timbul pertanyaan kan. Yang menggerakkan adalah anak-anak rohis. Nanti digerakkannya lewat radio sekolah. Jadi ada korelasi juga dengan radio sekolah. Ini IT juga ya jatuhnya. Iya, jatuhnya IT. Memang pengembangan kita SMA 6 itu fokusnya adalah IT tadi kan. Bagaimana anak-anak itu dilatih memang benar-benar di bidang ini kan. Jadi radio sekolah itu juga nanti diluncurkan berbarengan dengan program Hafiz Juz 30 dan Murotal Al-Quran Mbak Uli. Jadi radio itu akan mengudara di bulan Juli tahun 2021. Nanti jam tayangnya hanya ada 2 kali Mbak Uli. Jam tayang radio itu hanya ada 2 kali tayang di dalam sekolah itu. Pertama pada saat sebelum KBM dimulai. Jadi jam kami programkan itu sekitar jam 7.15 sampai di jam 7.30 anak-anak akan murotal Al-Quran dari juz 1 sampai nanti di 6 bulan ke depannya sampai juz 30. Jadi bergantian. Jadi tidak pakai bantuan audio, memang benar-benar anak-anak rohis itu yang akan secara bergantian diatur oleh pembinanya masuk ke studio radio itu akan membaca Al-Quran setiap hari nih Mbak Uli dan didengar oleh seluruh peserta yang ada di dalam kelas gitu. Jadi setiap sudah bel 7.15 anak-anak rohis mulai standby di radio, di studio radio, kemudian mereka langsung merotal Al-Quran dan yang lain mengikuti. Jadi itu yang sedang kami persiapkan sekarang. Kemudian juga pada sesi yang kedua untuk radio sekolah itu sendiri pada saat jam istirahat. Jadi tidak ada istilahnya anak-anak yang cuma main-main kemudian tanpa ada aktivitas yang tidak berarti kan. Di jam istirahat 30 menit itulah nanti secara bergantian setiap hari itu acaranya beda-beda dan itu yang lagi digodok oleh tim radio. Jadi mungkin nanti ada acara yang pengetahuan, mungkin juga edukasi. Nanti pokoknya edukasi, kemudian mungkin ada podcast seperti ini yang berbagi dengan tokoh-tokoh, mungkin seperti lagi digodok gitu Mbak Uli. Oke. Itu untuk 3 program unggulan kami. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah atau teman-teman yang bakal lulus SMP maupun MTS sederajat ya, secara nggak langsung ini udah kelihatan. Seandainya aku sekolah di SMA 6 aku bakal apa gitu. Jadi
setidaknya apa yang sudah dijelaskan Bu Lia Kamila tadi udah ada jadi gambaran gitu. Misalkan aku pengen banget jadi bintang film gitu. Bisa beneran. Bisa. Beberapa kali itu kebetulan Uli sempat ngelihat di update Facebooknya ya. Iya. Jadi di Facebooknya tuh ada kayak scene khusus yang memang untuk perfilman di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Nah, pertama kita membahas tentang sekolah sehat dulu. Oke. Karena sekolah sehat ini teman-teman sudah di launching di berapa ya? November ya? November 2020. Itu oleh Pak Kabid ya. Iya, Pak Kabid, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di situ teman-teman mungkin teman-teman yang pengen tahu sebenarnya kayak gimana program Bu Lia Kamila di sekolah sehat itu ada kita pernah bikin video di YouTube-nya juga. Jadi nanti kita di kolom deskripsi nanti kita tautkan ya programnya seperti apa dan gambarannya itu seperti apa, fasilitas yang disampaikan Bu Lia tadi. Kita ada UKS, nah itu UKS-nya kayak gimana itu ada gitu. Nah tapi kita karena situasi pandemi COVID-19 jadi sepertinya memang belum ya, nanti tanggal 24 semoga aja kita udah bisa. Iya, mudah-mudahan. Iya. Ini kaitan dengan sekolah sehat, Bu. Kan kalau sekolah sehat artinya kita harus bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan ya dalam hal ini. Itu gimana proses edukasi untuk kader kesehatannya itu gitu loh. Terus penanganan ketika di sekolah apa aja, kalau sekolah sehat apa bedanya sih kalau aku sekolah di sekolah sehat sama aku sekolah di sekolah yang nggak ada program itu? Apa misalkan aku nggak akan cium bau rokok atau ini sanitasinya bakal bersih banget atau apa, itu bisa digambarin dulu nggak Bu? Oke. Jadi pembedanya itu sekolah sehat dengan apa, sebenarnya pemerintah itu menginginkan bahwa semua sekolah itu sehat kan, tapi memang ada yang ditonjolkan, ada yang tidak. Nah kebetulan memang SMA Negeri 6 memilih untuk ikon SMA sehat itu sebagai branding dari SMA 6 sendiri kan, karena memang pemerintah provinsi menginginkan masing-masing sekolah itu ada ciri khas kan, ada ciri khas, ada branding tertentu. Memang agak cukup berat Mbak Uli untuk sekolah sehat ini, karena nantinya pun ketika kita sudah ditetapkan sebagai sekolah sehat, kurikulumnya pun akan agak sedikit berbeda dengan apa sekolah reguler lainnya begitu. Jadi muatan kurikulumnya akan diatur juga oleh pihak-pihak dinas yang terkait terhadap apa sekolah sehat, pelaksanaan sekolah sehat itu sendiri kan. Seperti yang kata Mbak Uli tadi bilang, yang pertama yang memang menaungi apa mengawasi kegiatan sekolah sehat itu pihak dinas kesehatan, ditunjuklah puskesmas yang terdekat dengan pihak dengan sekolah. Nah kebetulan sekolah kami sangat berdekatan dengan puskesmas Sumber Waras dan sudah dilakukan pembinaan oleh pihak puskesmas Sumber Waras. Jadi bedanya apa? Ketika di sekolah sehat semuanya grafik kemajuan kesehatan siswa itu dipantau Mbak Uli. Jadi dia ada buku kesehatan khusus nantinya. Ketika nanti penetapan sekolah sehat sudah benar-benar keluar dari pihak pemerintah kota. Jadi kita bukan cuma kita diawasi oleh dinas-dinas yang terkait empat elemen tadi kan. Jadi semuanya diawasi, mulai dari kebersihan siswa itu, gizinya, kemudian kebersihan, semua diatur dalam pantauan buku kesehatan itu. Nah kemarin pihak puskesmas Sumber Waras itu sudah melatih 3 kali dan memberikan materi terhadap kader kesehatan remaja kita, sehingga seyogianya kan pihak puskesmas itu standby di sekolah setiap hari itu. Nah tapi karena nanti ketika mereka sudah melatih kader ini, maka kader inilah perwakilan mereka. Kader inilah yang akan ketika misalnya ada temannya yang sakit, ada pemeriksaan berkala seperti itu dilakukan semua oleh kader kesehatan remaja di SMA 6. Jadi kalau ditanya pembedanya sangat berbeda ketika kita sudah mengusung program sekolah sehat ini. Karena memang muatannya pasti akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang tidak mengusung program sekolah sehat itu Mbak Uli. Jadi kukunya pun juga diperiksa. Jadi nggak sebatas kukunya potong gitu, bukan sebatas itu. Seperti itu nanti. Jadi bukunya itu pun ada, dia khusus panduannya dari dinas kesehatan kan seperti itu. Tapi karena sekarang ini kan kita masih pada tahap menunggu
realisasi dari pihak pemerintah kota untuk menentukan sekolah mana sih yang layak untuk kategori sekolah sehat, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kita masih berbenah, mempersiapkan ruangan-ruangan, mempersiapkan administrasi, serta memang benar-benar mematangkan kader tadi, karena kader inilah yang menggerakkan. Tidak mungkin kan setiap hari pihak puskesmas standby di sekolah. Mereka ini perpanjangan tangan dari ya pihak puskesmas itu. Dan memang benar-benar terjadi nuansa yang berbeda Mbak Uli ketika sekolah itu sekolah sehat. Dari sanitasinya pun dia harus memang benar-benar bersih, kemudian mewakili jumlah atau rasio dari siswa itu sendiri kan. Kalau untuk siswa laki-laki jumlahnya misalnya 10 unit 8 unit toilet kan untuk mewakili 200 jumlah siswa laki-laki seperti itu. Nah, jadi dia ada rasio untuk dari toiletnya saja biar kan. Nggak jubel-jubel. Iya, gitu terus juga semuanya harus dilengkapi di toiletnya itu. Sabun cuci tangan, sanitizer. Bukan ada fisiknya aja. Bukan ada fisiknya saja dan tidak boleh bau kan gitu. Jadi memang benar-benar diciptakan nuansa toilet yang cukup bersih dan nyaman buat siswa. Karena selama ini kan ketika ada tamu saja di sekolah itu orang takut membawanya ke toilet kan. Nah, tapi kalau sudah mengusung program sekolah sehat tidak bisa lagi mau kemana aja sih bebas udah gitu. bebas, Karena memang sekolah itu sudah dikategorikan sekolah yang bersih kan dan sehat begitu. Dan SMA 6 pun sudah berusaha mempersiapkan fasilitas itu. Beberapa titik toilet yang sudah kami miliki itu sudah kami benahi dan alhamdulillah sudah cukup representatif berkat dukungan dari pemerintah provinsi juga kan. Nah, kemudian untuk cuci tangan di depan kelas itu sudah terpenuhi semua saat ini Mbak Uli. Jadi setiap kelas sekarang sudah ada wastafel untuk cuci tangan masing-masing kelas. Jadi sebelum masuk memang benar-benar anak-anak itu nantinya prosedur dan protokol untuk sekolah sehat itu harus benar-benar ada di sekolah itu begitu. Ini sebenarnya program sekolah sehat sangat berkorelasi ya dengan situasi saat ini sebenarnya. Saya nggak tahu jangan-jangan Bu Lia Kamila ini inspirasinya dari COVID. Iya benar. Jadi COVID-19. Jadi karena memang kan kita tidak boleh lepas dari sanitizer, tidak boleh lepas dari sabun, tisu kan seperti itu, wastafel. Akhirnya ya berangkat dari situ. Ketika saya duduk di SMA 6 melihat kondisi yang seperti itu, terpikirlah sudah lebih baik sudah kita persiapkan ini memang di tengah situasi pandemi. Program sekolah sehat ini memang benar-benar bagus kan begitu. Jalan juga. Apa salahnya kita coba terapkan kan seperti itu Mbak Uli. Jadi sanitizer sudah kita pasang di depan-depan kelas itu. Jadi tidak bercarian lagi kan, sudah tersedia di situ. Ini nanti kalau sekolah tatap muka pasti teman-teman yang sekarang kelas 11 ya? Iya, kelas 11, kelas 12 pasti jeng-jeng. Iya, kaget. Gitu, kaget ya? Kaget. Saya aja kaget. Iya, kaget. Baru masuk itu udah ada tempat cuci tangannya gitu. Terus ada spot-spot gitu. Jadi teman-teman yang udah lama nggak ke sekolah, terus kebetulan nanti mungkin diizinkan bawa handphone ya, wah boleh seru. Selfie ya. Seru. Yeah. Oke. Ini kan sekolah sehat, bagaimana mengajak nanti peserta didiknya bisa cepat beradaptasi gitu Bu? Yeah. Caranya gimana nanti? Makanya tadi kami berusaha menggerakkan dulu, sekarang ini sedang melatih dulu KKR kan, kader kesehatan remaja itu. Mereka inilah yang sejumlah 14 orang ini yang akan menjadi semacam ikon lah begitu Mbak Uli di SMA Negeri 6. Mereka yang akan menjadi contoh, kemudian mereka juga yang akan menggerakkan teman-temannya, mereka juga yang akan mengingatkan teman-temannya bagaimana pentingnya kesehatan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi untuk tingkat SMA kan. Tingkat SMA itu biasanya anak-anak lebih peduli dengan kebersihan, dengan kerapian dan program ini memang sangat bagus begitu. Ketika nanti ke 400 yang lainnya melihat siswa yang menjadi ikon melalui KKR tadi sudah benar-benar bagus, itu akan menjadi teladan. Iya, teladan bagi mereka. Dan di samping memang saya ketika meluncurkan program sekolah sehat ini, guru-guru tidak ada lagi yang boleh
merokok kan di Oh, di gitu. sekolah. Sempet juga sih bapak-bapak kan biasanya yang Karena itu protes. penting ya, Iya. pembangkit semangat Iya, mengajar kadang. iya, tapi kan sudah nanti kita persiapkan spot untuk apa bapak-bapak yang Ya, jadi masih belum nggak terlepas dari rokok ini bukan di kan. ruangan Bukan di gitu ya. ruangan dan tidak bisa yang misalnya di setiap ruangan ada asbak itu kan tidak bisa. Penilaiannya ketika nanti kita ikut lomba ada satu asbak saja yang ada di atas meja sudah itu Gugur. sudah gugur. Berarti oh sekolah ini masih ini Kasih kan seperti fasilitas ya, iya gitu. gitu. Fasilitasnya pun tidak boleh kan, apalagi kalau memang mereka mau Nggak apa, udah apa dialih fungsikan. itu gitu Bisa Mbak Uli. sebabnya udah alih fungsi, Pak. Jadi Iya. udah lemper gitu. Pokoknya mohon supportnya supaya beberapa program program unggulan kami ini bisa berjalan. Apalagi yang agak cukup berat kan, yang di depan ini adalah ya habis juz 30 itu kan sama murotal Al-Qur'an itu. Oke. Ini dengan begitu, dengan 3 program unggulan, ini makin sulit nggak nanti kalau mau masuk SMA 6 ini? Ini udah tahun ajaran baru. Iya. Jadi insya Allah tanggal 24 ini sudah mulai penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Ada syarat khusus nggak, Bu? Kan ketakut-takutnya nanti saya harus tahsinnya harus bagus ya mungkin. Jadi kita tanya dulu, takutnya mau masuk SMA 6, Iqra saya belum lulus, Bu. Enggak, Mbak Gimana? Uli masih Masih sama ya? sama. Jadi kita mempersiapkan 4 jalur untuk PPDB itu. Yang pertama masih tetap di jalur zonasi kan, sama seperti yang tahun-tahun lalu. Kemudian jalur apa namanya afirmasi ya, yang siswa-siswa yang memegang KIP ya dan orang tuanya PKH ya Mbak Uli ya. Nah itu masih dipersiapkan juga. Terus kemudian juga ada jalur anak guru dan pegawai kan. Nah itu ada. Ada juga. Iya, terus ada jalur untuk prestasi dan minat bakat dan akademik seperti itu. Nah, jadi 4 jalur itu yang dipersiapkan di SMA Negeri 6. Adapun untuk yang habis juz 30-nya itu nanti ketika nanti anak-anak itu sudah mendaftar baru kita akan arahkan anak-anak yang berminat di Tahfiz Quran, iya ya. Hafiz Quran itu akan dibina khusus. Jadi belum mutlak untuk syarat masuk awal ini belum gitu. Pasti kan sebagian besar anak-anak di Lubuk Linggau ini mengapa mereka kok banyak memilih sekolah-sekolah Islam terpadu seperti itu kan karena memang mengejar untuk orang tua mereka kan mengejar ke situ. Nah, itu yang sedang dilirik oleh SMA 6, Mbak Uli. Jadi kita walaupun sekolah negeri kita juga mempersiapkan untuk program Hafiz Al-Qur'an begitu. Walaupun baru juz 30 di awal ini kan. Tapi ini penting karena kan kalau mereka sholat kan bisa dipakai. Iya, Mereka jadi imam di rumah juga bisa Bantu dipakai. pakai ya. Gitu. Dan yang pasti Mbak Uli memang kami di SMA 6 itu pengennya anak-anak itu dekat dan mencintai Al-Quran dulu kan. Semakin mereka dekat dengan Al-Quran maka akan semakin dekat dengan Allah kan. Karena janji Allah itu ketika kamu mengejar saya 10 langkah begitu kan maka Allah akan berlari kepada kita itu lebih dari 10 langkah. Nah seperti itu yang akan kami terapkan nanti Mbak Uli. Jadi itulah Ini sebenarnya semi boarding school. iya. Konsepnya IT-nya ada, Iya. IT-nya mungkin ya kompetensi-kompetensi anak boarding ya. Iya, Itu kan di IT. Terus agamanya ada, akhiratnya ada, akhiratnya. dunianya di kesehatan. Iya, dunianya di Berdasarnya. kesehatan dan di IT kan. Iya. Dan satu lagi visi kita tadi bermutu, terus akan kita sesuai dengan visinya SMA kan. Tujuan dari pendidikan SMA itu adalah melanjutkan atau anak-anak itu ke jenjang pendidikan lebih tinggi kan. Dan itu pasti di SMA 6. Kami akan berusaha nanti menyalurkan anak-anak ini mengikuti lomba-lomba ke perguruan tinggi yang mengadakan lomba karena dari situ biasanya ketika kita banyak menangkan lomba di sana akan banyak jalur undangan itu kan Mbak Uli. Di situ yang akan kami kejar mulai di Juli nanti. Biasanya diperhitungkan juga sama kampus yang bersangkutan Iya, ya? biasanya diperhitungkan di kampus yang bersangkutan kan. Kalau kayak kemarin SMA 6 ikut di Unja kan sama di USU. Nah, ternyata alhamdulillah kan dapat yang kimia, dapat medali perak untuk mapel kimia, olimpiade kimia itu di Unja. Dan mereka sudah pasti akan punya perhatian khusus kan lewat seperti itu. Karena untuk melihat progresnya secara langsung berapa persen sih yang dapat di SNMPTN begitu kan, berapa persen sih yang dapat lewat SBMPTN itu kan terlihatnya di 3 tahun ke depan kan mulai dari sekarang. Betul. Tapi untuk yang
Olimpiade kita sudah bisa mulai terlihat ketika anak-anak ini kita suruh untuk ikut di perlombaan-perlombaan di perguruan tinggi itu. Seperti itu usaha kami, Mbak Oli. Ini dari dasar ya, kesehatan sudah diprogres sekarang. Terus berbasis IT ini sudah cukup, ini juga berakhlak mulianya juga sudah, bermutunya itu sekarang sudah on proses. Nah, sekarang yang kita mau tanya sama Bu Lia, dengan banyaknya program ini, terus ini kabar baiknya awal bulan kemarin ya, itu SMA 6 itu jadi sekolah rujukan di Kota Lubuk Linggau. Kita kan kadang mikir ya, apa bedanya sih sekolah rujukan terus SMA 6 dengan label baru sekolah rujukan di Kota Lubuk Linggau dengan 4 program, 3 program unggulan tadi. Kira-kira target di 2021 ini apa sih pengennya? Terus SNMPTN gambarannya kan kadang kalau aku sekolah di SMA 6 bisa nggak ya masuk PTN, terus aku bisa jadi dokter nggak ya gitu. Terus ada lagi bisa jadi polisi nggak ya. Sebenarnya alumni yang mau lulus itu dibimbing, diarahkan seperti apa Bu gambarannya? Jadi karena 3 program unggulan yang kami usung kemarin itu, Mbak Oli sedikit cerita ya, akhirnya pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi itu melihat kan potensi yang ada di SMA 6. Jadi akhirnya dicoba diusulkan untuk mengikuti verifikasi sekolah rujukan. Jadi sekolah rujukan itu sendiri tidak serta-merta kita ini loh berkas kami misalnya, ini loh ini kami, cuma tidak, mereka memang punya tim sendiri, tim verifikator untuk sekolah rujukan itu. Ketika memang mereka menilai ada salah satu memang yang bisa dirujuk di sekolah itu, nah mereka menurunkan tim verifikator. Karena 3 program unggulan kami ini yang bagi mereka menarik gitu kan, ada sekolah sehat, kemudian ada berbasis IT berbasis IT dan Hafiz Al-Quran tadi, walaupun di kota-kota lain ini sudah ada mungkin dan banyak, tapi untuk di Lubuk Linggau yang menonjol itu kan SMA 6 untuk sekolah negeri sekolah negeri itu untuk sekolah sehat. Nah, jadi dari situlah akhirnya kami mengikuti proses untuk verifikasi sekolah rujukan. Sempat juga sih dari internal kami saja kemarin sama kayak pertanyaan Mbak Oli, kok bisa ya SMA 6 ikut rujukan begitu? Apa sih Bu yang mau dirujuk di sini, sementara untuk persentase untuk siswa yang mengikuti SNMPTN aja agak sulit kan kita kemarin itu. Nah, ternyata memang pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan itu pengennya apa sih branding sekolah itu, sekali lagi kan. Nah, ikonnya. Iya, ikonnya apa? Ketika kita memiliki ikon, ketika kita memiliki branding, maka itu bisa masuk ke dalam kategori sekolah rujukan. Artinya, sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar sekolah tersebut bisa merujuk program unggulan kita tadi gitu. Nah, jadi apa yang mau dirujuk di SMA 6? Pertanyaannya seperti itu. Yang dirujuk adalah sekolah sehatnya loh. Walaupun sekolah sehat itu sendiri pada saat verifikasi ini sedang dalam tahap angan-angan kan, tapi itu akan kami seriusin begitu. Dan apalagi yang akan dirujuk di SMA 6, kata tim verifikator kemarin, ini loh program Hafiz Al-Qurannya dan IT. Sekolah yang berbasis IT tadi. Dan bukan kaleng-kaleng loh Mbak Uli, SMA 6 itu kemarin melaksanakan webinar tingkat nasional. Iya, benar. Yang diikuti oleh guru-guru yang ada dari Pulau Bali, kemudian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan animo mereka sangat bagus. Mereka malah minta webinar seri 2 kan segera dilaksanakan. Tanpa kendala dan tanpa hambatan. Artinya memang tim IT yang ada di SMA 6 itu cukup mumpuni mengelola itu kan. Mengelola teknologi, bagaimana mereka live streaming begitu kan, bagaimana menjangkau guru-guru yang ada di pulau-pulau yang jauh itu kan, sehingga bisa tergabung dalam satu webinar kita. Dan kemarin waktu launching sekolah sehat juga kan live streaming lewat YouTube seperti itu. Jadi on semua tuh. Iya, on semua. Jadi kalau ditanya apa sih kok bisa rujukan? Nah, rujukan dari yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi menginginkan sekolah itu menjual brandingnya masing-masing sehingga bisa diikuti dan dicontoh oleh sekolah yang ada di sekitar sekolah kita, seperti itu Mbak Uli. Jadi kalau mau anaknya sehat, ya di sekolah sehat. Terus kalau mau ini banyak loh program IT-nya, saya tertarik ini. Ya, IT seandainya saya masih kelas 17 tahun ya.
Tapi Daftar saya ya. mau jadi bintang film. Oh, bintang Peran film. pembantu nggak apa-apa. Dan ternyata banyak lah Mbak Uli yang mau audisi untuk jadi artis dan aktor ini. Oh, Kita butuh cuma kemarin untuk film itu kan cuma butuh pemain itu sekitar 4 orang kan, karena pandemi ini kan. 4 orang pemain inti ditambah dengan peran pembantu itu sekitar 2 atau 3 orang ya. Berarti sekitar 10 lah kita audisi. Yang mendaftar banyak. Nah itu kan. ini anak Temam, anak Jukung, terus mana lagi? Kita Kebanyakan? dari Kebanyakan dari iya dari daerah Air Beliti juga. Kupang, Air Beliti ya. Iya. Actingnya bagus-bagus loh. Iya, bagus. Natural. Kemarin kan buktinya yang di tingkat nasional kan, Iya. yang film kita yang pindah itu kan dapat juara 3 kan, alhamdulillah, mengalahkan yang dari mana tuh Lumajang kan itu dari Jadi Jakarta kita juga kasih, ada. iya, seru. Kapan-kapan kita pengen dia ngobrol sama yang aktor-aktrisnya ini Iya. ya. Jadi aktor artisnya memang real, pemainnya adalah anak-anak SMA 6, tapi pelatihnya Mbak Uli, Ya, pelatihnya videografernya. Iya, ya. itu kami memang mengundang orang khusus yang memang ahli di bidang perfilman. Oke, jadi memang profesional Iya, dilibatkan dalam. profesional di bidang perfilman. Jadi kita datangkan memang salah satu pelatih yang menurut kategori kami adalah terbaik lah, karena beberapa film-filmnya memang sudah sering menang kan untuk short movie-nya begitu. Oke, film pendek. Berarti kalau Linggau Pos mengadakan lomba film pendek SMA 6 ini harus Harus ikut. Maksimal 5 film ya. Siap pokoknya. Karena sekarang Mbak Uli kalau SMA 6 sudah maju, orang sudah ada tanda petik kan. iya. Wah, filmnya Aku mau SMA 6 ya. Nah, aku mau jadi ini bintang film ke SMA 6 sekolahnya. Iya, iya. Kabarnya ini ada reward ya kalau masuk SMA 6. Oh iya, Rewardnya untuk apa? lupa. Rewardnya apa nih, Bu? Oh ya, untuk anak-anak SMP yang mau ikut ke bergabung di SMA Negeri 6 untuk tahun 2021 ini, kami SMA 6 mempersiapkan reward semuanya pokoknya. Berapapun yang mendaftar, kita siapkan free jas alma mater. Ih, Iya. seru. Jadi ada jasnya. Iya, jadi setiap hari Senin itu nanti uniform mereka adalah jas alma mater SMA 6 dan itu gratis dari SMA Negeri 6. Ini kalau anak kelas 11-12 dapat nggak? Beli dong. Jadi beda nanti ya. Jadi anak kelas 1 dia pakai uniform sendiri Iya, gitu. Tapi anak kelas 11-12 kasihan deh loh Iya. gitu. Dan ini alhamdulillah Mbak Uli, kalau kemarin juga ada yang bertanya dari mana ini, katanya itunya jas alma maternya ini gitu. Jadi saya sekalian dapat kesempatan ngomong di Linggau Pos ini juga saya mau nyampaikan bahwa ini merupakan donatur dari beberapa pemerhati pendidikan lah Mbak Uli. Ada salah satunya adalah tadi yang pemilik pesantren tadi, Ya, Pak Sembodo. Iya, Pak Sembodo. Kemudian beberapa bapak di anggota DPR Kota Lubuk Linggau yang dia cukup perhatian. Iya, perhatian dan punya hubungan yang baik dengan kami begitu. Dan memang kita minta dukungannya untuk mensupport SMA Negeri 6 ini supaya lebih baik, lebih berkembang lagi dan menjadi salah satu SMA favorit di Kota Lubuk Linggau. Ayo seru ya pakai uniform. Iya. Nanti pas kita mulai masa pengenalan ya, kelihatan tuh anak kelas 1. Semoga kita sudah sekolah tatap muka, jadi kita bisa ngelihat langsung physically-nya. Iya, Sayang ya uniformnya kalau disimpan kan, kalau pandemi kan disimpan pasti. Iya, jadi kalau kalau yang kelas 11, kelas 12, kalau ini kan pasti beli mereka gitu. Tapi untuk yang kelas 10 memang dipersiapkan khusus berapapun yang mendaftar, mau mendaftarnya 150 orang, 200 orang, memang sudah kami persiapkan untuk jas alma mater yang cukup keren lah untuk dipakai mereka di setiap hari Senin gitu. Oke, jadi nanti ada kita naik mana pakai alma mater gitu. Iya. Oke, kebersamaan saya dengan Bu Iya Kamila udah lebih dari 30 menit. Mungkin ada Bu yang masih belum tersampaikan tadi gitu. Silahkan. Oke, jadi melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga lah kepada seluruh internal yang ada di SMA Negeri 6, seluruh wakil-wakil saya, kemudian guru, kemudian seluruh warga yang ada di SMA 6 lah, baik OB-nya, keamanan maupun satpamnya. Tanpa mereka saya bukan siapa-siapa begitu. Kehebatan yang ada di SMA 6, berkembangnya SMA Negeri 6 itu, bagusnya SMA Negeri 6 dan dikenal oleh banyak orang itu adalah kehebatan mereka yang ada di dalam ini, Mbak Uli. Jadi saya ini hanya bertugas untuk memotivasi, kemudian
memfasilitasi keinginan dan ide-ide mereka begitu. Tapi ketika SMA 6 itu buruk, ketika SMA 6 itu jelek, ketika SMA 6 itu dikenal dengan kelemahannya, itu adalah kelemahan saya dalam memimpin. Sekali lagi terima kasih, mohon support kawan-kawan semua yang ada di dalam SMA Negeri 6 untuk tujuan SMA Negeri 6 1 adalah sekolah favorit dan terbaik di SMA di Kota Lubuk Linggau. Okay, kemudian amin. Pesan khusus saya kepada seluruh guru yang ada di SMA 6 itu Mbak Oli ya, dan guru juga yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya MLM, guru hadirlah bukan hanya fisik saja, tapi jiwa, kemudian pikiran, kemudian raga juga hadirkanlah di lingkungan sekolah itu, sehingga kita akan bisa menciptakan generasi-generasi yang cukup baik yang akan kita lihat nanti hasilnya di 5-10 tahun ke depan. Harus all out gitu. Iya, itu, dan mohon supportnya juga kepada masyarakat di MLM untuk 3 program unggulan yang ada di SMA Negeri 6 Kota Lubuk Linggau. Oke, udah ngelotok ya. Jadi pemirsa sudah yang mungkin masih belum memantau dari awal, nanti bisa di search dari awal sampai akhir, itu banyak sekali ilmunya, dan ini bisa nanti teman-teman yang mungkin belum punya program khusus atau program unggulan bisa terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan Bu Lia Kamila dan teman-teman di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Itu saja. Saya bersama kru yang bertugas, ini ada Kak Daka, ada Pak Edi. Dan terima kasih pada Pak Solihin. Kita salamin dulu ya Pak Solihin. Makasih ya Linggau sebagai Pos. Direktur PT Wahana Swasta Linggau, Mas Black sebagai General Manager, dan teman-teman di bagian iklan, pemasaran maupun keuangan maupun pracetak. Ini terima kasih atas supportnya sampai hari ini. Itu saja. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia Kamila. Sama-sama. Seru deh hari ini. Selesai ya? Aku